Kira-kira bang, bagusan kita gunakan karet polos atau licin atau gunakan karet bintik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta tenis meja di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di channel Studio 5 Linggau. Di video kali ini kita akan membahas lagi seputar olahraga tenis meja. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, untuk itu teman-teman support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang ada pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu kira-kira bang, bagusan kita gunakan karet polos atau licin atau gunakan karet bintik? Nah, mungkin bagi kalian yang sudah biasa tentang karet ini ya, dua karet ini nggak terlalu pusing ya. Tapi bagi petenis meja pemula ini juga menjadi kebingungan ya, kira-kira pengen memutuskan pilih karet bintik atau karet licin. Nah, karena mungkin saja ya ada sebagian bilang, oh bagus karet bintik enak, susah ya, susah untuk diambil oleh lawan. Ada juga bilang, ah karet bintik ini nggak bisa dimainkan, susah juga ya, bagusan karet licin. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri kira-kira enakan mana? Nanti silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini pendapat saya ya, pendapat saya, bisa saja kalian setuju ataupun kalian juga punya pendapat lain. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Nah ya, untuk karet bintik dan karet licin ya, kira-kira bagus mana? Kalau menurut saya semua jenis karet itu bagus, karena apa? Punya kelebihan dan juga punya kekurangan masing-masing, teman-teman ya. Jadi karet bintik kelebihannya itu tadi ya, bola ya, jalan bolanya itu efek dari bola yang dihasilkan itu goyang ya, sehingga lawan sedikit atau sulitlah untuk mengembalikan lagi bola yang dihasilkan tadi. Sedangkan kekurangannya sendiri karet bintik itu ya tadi, untuk mengambil bola-bola gesek, bola-bola cepat seperti itu lebih sulit ya. Untuk karet licin ya, nah, karet licin sendiri kelebihannya tadi ya, untuk melakukan gesekan-gesekan bola-bola untuk spin, nah itu bagus ya. Dan juga kekurangannya tadi, kekurangan untuk karet licin ya, kontrolnya susah ya, lebih sulit untuk mengontrol bola-bola karet licin. Nah, jadi kalau dibandingkan kedua tipe karet ini ya, bagusan mana? Tergantung selera teman-teman, karakter permainan teman-teman sendiri. Sebagai panduan sedikit ya, untuk memilih karet, yang pertama teman-teman harus tahu karakter bermain kita dulu. Kita mainnya karakter serang, gesek, spin, atau kita permainannya tipenya bertahan. Kalau memang kita masih full power ya, spin kita masih bagus, gesekan kita bagus, footwork kita juga lincah, terus juga tenaga kita masih banyak ya, kalau saya sarankan untuk memilih karet licin saja ya. Nah, sedangkan kalau kita lebih memilih untuk permainan yang defense, bertahan, lambat, gerak kita juga nggak terlalu lincah ya, terus fisik kita juga mungkin nggak terlalu full ya, full power kayak gitu ya, mungkin kita bisa gunakan karet bintik solusinya ya. Jadi karet bintik ini juga bisa meminimalisir putaran-putaran dari bola lawan ya. Jadi misalkan kita lebih sulit untuk mengambilkan bola-bola servis ya, servis itu dengan karet bintik ini bisa terbendung lah sedikit, terbantu sedikit seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa juga ya mengkombinasikan kedua karet ini. Ini ya salah satu tips juga ya. Jadi forehandnya ya mungkin bisa digunakan karet licin ya, dan backhandnya itu karet bintik, sehingga bisa saja membuat lawan lebih bingung lagi ya. Ketika ada bola pengembalian yang tidak terduga, itu kita gunakan karet bintik ya, kawan bisa jadi bingung ya. Jadi kita bisa putar-putarkan ya, kita gantikan misalkan servis kita gunakan bintik ya, kita putar lagi kita gunakan licin, itu bisa saja membuat lawan jadi bingung. Jadi bisa kita kombinasikan karet bintik baik di forehand atau di backhand, satu sebelahnya lagi kita gunakan karet licin ya. Jadi karet bintik ini selain bisa membantu kita dalam proses mengambil servis, terus juga membuat efek-efek bola untuk memancing serangan. Jadi intinya teman-teman ya, lihat lagi karakter permainan kita, lebih mau ke serang, full serang, atau kita mau yang ya slow saja, atau ya banyak defend atau bertahannya. Jadi silakan teman-teman bisa memilih sesuai karakter teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kalau salah pilih juga
bukannya menguntungkan, tapi nanti bisa saja menyulitkan kita sendiri. Untuk pemain bintik sendiri ya teman-teman, jangan salah, menggunakan karet bintik itu juga punya skill dan juga harus dibiasakan. Kalau kita hanya ya mau mengandalkan karet saja, tidak punya tekniknya, ya, itu bukannya menguntungkan, bahkan menyulitkan diri sendiri, jadi bumerang ya. Jadi pemain karet bintik juga kalau menurut saya punya skill yang bagus. Dia bisa mengelola bola tersebut ya, gerakan-gerakannya, sehingga menghasilkan efek-efek yang luar biasa. Jadi jangan beranggapan menggunakan karet bintik itu gampang ya. Jadi punya juga teknik khusus ya, perlu dipelajari juga teman-teman ya. Tapi ya semuanya pasti bisa dipelajari asal ada kemauan. Yang penting sebenarnya pilihlah karet itu yang sesuai standar dari ITTF ya. Karena banyak karet-karet bintik yang tidak standar ya, yang tidak terdaftar di ITTF. Sekarang sudah ada Prode 1 Oktober sampai Maret itu ada karet-karet atau peralatan tes meja yang sudah terdaftar di ITTF. Jadi ada brand-brand yang memang belum terdaftar. Jadi teman-teman pilihlah karet-karet yang memang sudah standar ITTF. Itu penting sekali, baik karet polos atau licin maupun karet bintik. Nanti saya akan cantumkan di link deskripsi, yaitu link untuk melihat daftar karet atau peralatan tes meja yang resmi ya, standar ITTF ya, yang sudah diakui oleh badan atau organisasi tes meja dunia ya. Itu untuk Prode 1 Oktober ini ya, terbaru sampai Prode 31 Maret 2021 ya. Nanti saya akan cantumkan di situ, teman-teman lihat sendiri saja nanti brand-brand apa saja yang terdaftar ya. Kalau di Indonesia itu ada brand untuk meja yaitu Siamik ya. Itu ada Siamik David Jacob, itu sudah terdaftar resmi di ITTF. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga minta pendapat, kira-kira teman-teman di sini yang karet bintik atau karet polos, silakan boleh tulis di kolom komentar juga gimana pendapat kalian setelah menggunakan karet tersebut. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.